Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai mata pelatihan pelayanan publik digital. Pelayanan publik digital itu mewajibkan kepada seluruh pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan digitalisasi dalam semua bentuk pelayanannya. Ultimate goal atau tujuan akhir dari pelayanan publik digital boleh dibayangkan adalah semua pelayanan itu dilakukan secara otomatisasi melalui penggunaan sistem informasi, komputer, dan internet. Salah satu yang paling mutakhir akhir-akhir ini adalah, misalnya yang paling ekstrim lah ya saat ini, adalah bahwa setiap nasabah di sebuah bank dapat melakukan registrasi account tanpa kita harus datang kepada bank tersebut. Itu suatu terobosan yang sangat luar biasa. Ini tentu akan merubah struktur perbankan di dunia ya. Dan ini juga tentu akan merubah struktur kepegawaian di sana, karena mungkin dengan sistem seperti ini sudah tidak akan banyak lagi karyawan yang ada di sebuah bank ya, karena semuanya sudah diganti dengan sistem informasi. Mungkin dalam sebuah bank nanti ke depan hanya akan ada 5 atau ya 5 sampai 10 pekerja saja ya di sebuah bank. Sisanya adalah sistem yang bekerja, sistem informasi yang bekerja. Dan manusia juga sudah sangat terbatas sekali, sangat minimum berhubungan dengan bank. Mereka menabung bisa lakukan dengan cara online, mendapatkan uang baik dari penghasilan maupun gaji dengan online, kemudian membelanjakan juga melalui online. Itu semuanya adalah salah satu pengalaman mutakhir yang saat ini kita alami, yaitu pendaftaran account di bank. Akan merubah struktur pelayanan publik di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi mungkin bukan pengurangan ya, tapi pergeseran fungsi dari manusia, dari SDM yang bersifat manusia ini kepada sistem yang lain. Kenapa? Karena seluruh fasilitas yang bersifat administratif itu diganti dengan sistem digitalisasi dengan bantuan tentunya internet. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan begin from the end. Kalau kita bikin from the end, memulai dari akhir, kita bayangkan seperti apa sebetulnya pelayanan publik digital itu, ujungnya seperti apa. Maka ujungnya adalah seluruh sistem administratif yang saat ini masih dikelola oleh manusia dengan manusia, dan itu bisa diganti dengan sistem, maka semuanya akan dirubah menjadi sistem to sistem. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin nanti walaupun mungkin ada bangunan fisik kantor gitu, tetapi sebetulnya itu yang bekerja di dalam kantor itu adalah sistem informasinya, sistem informasi yang berjalan. Pekerja-pekerja yang bekerja di situ adalah pekerja-pekerja yang bertugas untuk menjaga, memelihara keamanan dari data digital. Tidak perlu lagi ada atau sangat sedikit sekali diperlukan sumber daya manusia yang berhubungan dengan manusia yang lainnya. Nah itu jadi kurang lebih seperti itulah gambaran akhir dari apa yang dimaksud dengan pelayanan publik digital. Jika kita membayangkan akhir dari pelayanan publik digital jika dilakukan dengan secara sempurna, maka seperti itulah. Jadi bank yang paling mudah kita cerna saat ini adalah, contohnya adalah bagaimana sebuah bank diganti sistemnya dengan menggunakan sistem informasi dan meminimalisir kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan manusia, karena itu dianggap saat ini sudah tidak efisien lagi. Ya, bagaimana tidak efisien? Dulu kita ketika akan menabung, ketika akan mengambil uang, kita harus mengantri ya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dimanapun, kapanpun kita dapat melakukan pengambilan maupun
penyetoran dana. Nah, analogi seperti itu juga akan terjadi di beberapa instansi pemerintah tentunya yang layanannya bersifat administratif ya. Misalnya mungkin saat ini kita masih harus datang ke sebuah kantor untuk mengurus sebuah misalnya kartu kuning misalnya, tapi suatu saat kartu kuning itu tidak perlu lagi kita datang ke kantor pemerintah tersebut. Semuanya sudah bisa dilakukan dengan online. Jangankan kartu kuning ya, yang tidak ada implikasi kepada uang ya, pendaftaran rekening bank saja yang itu berimplikasi kepada uang, kerugian, itu bisa dilakukan dengan online dan bank percaya dengan kita. Nah, apalagi hanya sekedar misalnya keterangan-keterangan seperti surat kemiskinan, surat kematian, kartu kuning dan sebagainya. Tentu itu tingkat risikonya lebih rendah lagi, jadi lebih mungkin lagi untuk dilakukan semua itu secara online. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus segera dipikirkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Layanan-layanan apa saja, kegiatan-kegiatan apa saja, izin-izin apa saja, rekomendasi-rekomendasi apa saja yang bisa dilakukan dengan tanpa berhubungan antara manusia dengan manusia, maka itu bisa segera dialihkan kepada digitalisasi ya, betul. Dan ini juga banyak manfaatnya. Selain efisiensi, efektivitas juga tentunya ini akan mengurangi atau meminimalisir tingkat korupsi, pungli dan sebagainya. Nah, cuman saat ini mungkin memang masih banyak PR yang harus dihadapi oleh pemerintah. Salah satu PR-nya adalah arsitektur dari sistem pelayanan berbasis elektronik ini mungkin bagi sebagian daerah belum ada, sehingga setiap OPD membuat sebuah aplikasi baru yang terpisah-pisah, sehingga ini akan membingungkan masyarakat ya. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah sebisa mungkin sebuah entitas dari pemerintah, misalnya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, atau sebuah kementerian, itu bagaimana entitas itu diwakili hanya oleh satu portal. Misalnya provinsibanten.go.id atau cilegonkota.go.id, selesai. Cukup satu portal saja, di mana portal itu digunakan oleh seluruh stakeholder ya, baik itu instansi pemerintahnya sendiri ya, ASN-nya, maupun masyarakatnya, maupun bisnisnya, maupun government lain, semuanya ketika ingin berhubungan, ketika ada sesuatu keperluan dengan Cilegon dalam urusan apapun, maka cukup mengunjungi misalnya cilegonkota.go.id, selesai di situ. Nah, ini adalah PR yang terbesar bagi kita. Bagaimana semua itu dibuat mudah dalam sebuah portal tunggal. Walaupun nanti fitur-fiturnya ketika misalnya kita klik, ketika masyarakat ingin membayar misalnya BPHTB atau membayar BPKB kendaraan dan sebagainya, tentunya itu akan dilinkkan lagi kepada alamat domain yang lain gitu ya. Tetapi bahwa informasi dari entitas sebuah pemerintahan itu hanya ada pada satu dashboard atau interface tunggal, yang itu adalah misalnya cilegonkota.go.id atau tangerangkota.go.id dan sebagainya. Nah, kemudian ada beberapa hal juga yang perlu kita ketahui sebagai ASN ya, agar kita juga melek teknologi, tidak ketinggalan dengan generasi milenial. Maka kita pun harus memahami beberapa istilah-istilah yang terkait dengan pelayanan publik ini, istilah-istilah yang mungkin akan digunakan, mungkin akan terkait ketika kita melakukan implementasi dari pelayanan publik. Salah satunya adalah istilah cloud computing. Cloud computing itu atau komputasi awan, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu adalah sebuah sistem di mana sistem ini menyediakan pusat penyimpanan data dan juga software-software pengolahan datanya di suatu tempat, sehingga kita sebagai pengguna
tidak perlu lagi menginstal software apapun. Itulah yang dinamakan dengan cloud computing. Dengan cloud computing ini, kita hanya cukup membeli sebuah komputer yang dilengkapi dengan sambungan internet tanpa menginstal apapun, tanpa menginstal Word, Excel, PowerPoint, ya. Kita cukup memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada di cloud computing. Salah satu fasilitas internet yang menyediakan cloud computing adalah misalnya Google. Google ini menyediakan semuanya, untuk presentasi bisa, untuk kita membuat Excel bisa, kita membuat pengolah kata sebagaimana Microsoft Word, kita bisa lakukan semuanya dengan internet. Itulah yang kita namakan dengan cloud computing. Adalah standalone, ya, standalone. Ini lawannya dari cloud computing adalah standalone. Standalone itu adalah standalone ini biasanya dikaitkan dengan software, jadi software standalone. Standalone itu adalah sebuah software yang harus diinstal ke dalam sebuah komputer. Misalnya kita ingin menggunakan MS Word, maka kita harus menginstal dulu MS Word tersebut, gitu. Microsoft Word tersebut kita harus install. Tanpa install, kita tentu tidak bisa menggunakan Microsoft Word tersebut. Itulah yang dinamakan dengan standalone, ya. Nah, selain software, ada juga aplikasi yang standalone, ya. Aplikasi yang harus diinstal dulu, ya. Tanpa diinstal, maka aplikasi itu tidak bisa jalan. Dulu kita kenal dengan ada aplikasi yang dinamakan dengan Simbada misalnya, ya. Sistem barang daerah, gitu, ya. Nah, itu ada yang standalone. Namun kemudian dengan perkembangan zaman, standalone ini mulai ditinggalkan menjadi internet base, ya. Jadi semua sistem Simbada ataupun Simral ataupun sistem kepegawaian semuanya menggunakan berbasis internet. Jadi lawan dari standalone adalah internet base, gitu, ya. Internet base ini sama sekali tidak memerlukan instalasi sebuah software di komputer kita ketika kita menggunakannya. Atau Internet of Things. Internet of Things ini adalah sebuah konsep untuk menghubungkan benda dengan benda, manusia dengan manusia, untuk menghubungkan manusia dengan benda atau benda dengan benda. Itu adalah IoT dengan bantuan internet. Misal kita ingin mematikan lampu penerangan jalan umum, tidak harus lagi menggunakan saklar, tetapi kita cukup menekan aplikasi di kantor kita atau di rumah, di handphone, untuk mematikan saklar, mematikan AC, ya, di rumah. Jika misalnya kita lupa mematikan AC, kita pergi ke kantor, AC belum dimatikan, kemudian kita bisa matikan AC itu dengan menekan tombol di handphone kita. Itu yang disebut dengan Internet of Things. Dan aplikasinya banyak sekali, bisa misalnya untuk menyiram tanaman. Kalau saat ini mungkin tanaman itu disiram dengan menggunakan manual, kita menyiram sendiri oleh petani. Tapi ke depan bisa kita menggunakan sistem IoT, ya. Kita bisa kontrol dari jarak jauh kapan harus disiram. Bahkan jika dilengkapi dengan sensor itu bisa membaca kapan tanaman ini membutuhkan air dan kapan membutuhkan tidak. Itu adalah sistem IoT. IoT ini banyak juga bisa kita implementasikan di sektor publik. Salah satunya tadi itu adalah misalnya menghidupkan dan mematikan penerangan jalan umum, ya, PJU, itu dengan tidak lagi menekan saklar. Nah, kemudian mengenai jenis pelayanan yang berbasis internet ini kita mengenal ada 3, ya. Yang pertama adalah publikasi. Publikasi itu biasa men-sharing informasi, ya, publikasi. Kemudian yang kedua adalah interaksi. Nah, interaksi ini lebih tinggi daripada publikasi. Kalau publikasi itu hanya satu arah. Jadi sebuah instansi pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat, itu namanya publikasi. Kemudian kalau interaksi, di situ sudah mulai ada interaksi. Misalnya masyarakat melaporkan sesuatu, ya, itu interaksi, ada interaksi di situ, ya. Kemudian yang terakhir adalah transaksi. Transaksi ini lebih tinggi lagi dari interaksi, di mana transaksi ini adalah interaksi yang dilakukannya adalah berupa
sebuah aplikasi tertentu atau pembayaran tertentu ini tadi. Kemudian hubungannya juga ada tiga, kita mengenal ada tiga hubungan ya. Dalam sebuah sistem pelayanan publik digital itu ada yang government to government, artinya memang ada fitur-fitur yang dikhususkan antar government, antar entitas government, baik antar provinsi dan kabupaten kota, antara pusat dengan provinsi, antara pusat dengan kabupaten kota, atau antara negara dengan negara, yaitu government to government. Kemudian ada juga government to business ya, misalnya aplikasi di pengadaan barang dan jasa, yaitu antar government dengan bisnis. Dan yang ketiga adalah government to citizen atau government to customer, yaitu seperti kita melakukan seperti aplikasi misalnya pendaftaran KTP online, pendaftaran kartu keluarga online dan sebagainya. Itu adalah contoh dari government to customer atau government to citizens. Nah, ini semua yang dinamakan dengan industri 4.0. Industri 4.0 itu salah satu karakteristik utamanya adalah adanya pemanfaatan teknologi informasi. Jika sebuah wilayah, sebuah pemerintahan sudah memanfaatkan teknologi informasi khususnya berbasis internet, maka dia sudah masuk ke dalam industri 4.0. Dan industri 4.0 itu sangat cepat berjalan, menggerus ya industri-industri konvensional yang paling mutakhir kita kenal adalah misalnya sistem transportasi online, Gojek, Grab, Maxim dan sebagainya itu telah mengalahkan dan menggerus transportasi konvensional seperti taksi, Bluebird dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga kita mengenal dengan istilah smart city. Smart city ini adalah sebuah istilah bagi sebuah kota yang telah menerapkan dalam seluruh fasilitasnya memanfaatkan teknologi jaringan internet. Tadi ya, misalnya untuk CCTV, kemudian misalnya mematikan dan menghidupkan lampu, kemudian bagaimana masyarakat terinterkoneksi dengan pemerintahnya, aplikasinya, kemudian registrasi di rumah sakit, kemudian sensus penduduknya, semuanya dengan menggunakan teknologi informasi dengan bantuan internet, maka kota tersebut, provinsi tersebut atau negara tersebut telah menerapkan apa yang dinamakan dengan konsep smart city. Nah, demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya simpulkan dari mata pelatihan pelayanan publik digital ini adalah bahwa tujuan dari mata pelatihan pelayanan publik digital ini adalah memahamkan bahwa segala bentuk pelayanan, kegiatan yang bersifat administratif dan dapat ditingkatkan efisiensi dan efektivitasnya dengan bantuan sistem informasi, maka itu harus kita lakukan agar Indonesia, agar pemerintah daerah tidak ketinggalan dengan negara lain, pemerintah daerah yang satu juga tidak ketinggalan dengan pemerintah daerah yang lain. Mulai sekarang kita harus memikirkan apa saja yang saat ini masih berbasiskan manual, ya, surat menyurat mungkin, penomoran mungkin, ya, kemudian misalnya pembukuan mungkin, perpustakaan mungkin, ya, pendaftaran, yang semuanya masih bersifat manual dan bisa dilakukan dengan sistem informasi, maka itu harus segera kita lakukan. Itu yang pertama. Setiap entitas pemerintahan, baik itu pemerintahan kabupaten, pemerintahan kota, pemerintahan provinsi, atau sebuah kementerian, maka mereka harus memiliki satu entitas portal tertentu agar memudahkan kepada seluruh stakeholder. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, misalnya salah satu kabupaten, maka cukup si kabupaten tersebut memiliki sebuah portal yang dinamakan dengan kabupatenx.go.id. Semua fitur,
semua aplikasi itu uh, ada linknya di situ ya, semuanya terlink ke situ. Jadi masyarakat akan mudah untuk mencari SIMRAL, untuk mencari membayar BPHTB, membayar pajak kendaraan, untuk registrasi KTP, semuanya cukup ada di portal yang tunggal tersebut. Itu adalah PR besar dari setiap entitas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itu mungkin dua hal kesimpulan yang harus ada di benak kita selalu setelah kita kembali dari pelatihan ini, bagaimana agar kedua hal itu dapat diterapkan. Demikian, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.